perkenalkan, nama saya Kristabel Aurelia dari Fisioterapi Universitas Indonesia tahun angkatan 2020. Di sini saya duduk bersama ibu saya. Hai. Saya akan menjelaskan tentang BHD atau Bantuan Hidup Dasar yang isinya adalah DRC-CAB kepada ibu saya. Pertama ada D, yaitu danger atau bahaya. Jika kita menemukan pasien atau korban di sekitar kita, seperti contohnya di tengah jalan, atau di sekolah, di universitas, ataupun misalnya bisa juga di rumah, kita harus memastikan keamanan terlebih dahulu. Keamanan kita, para penolongnya, keamanan pasien, dan juga keamanan lingkungan sekitar. Seperti contohnya, misalnya ada pasien yang di tengah jalan, kita harus membawanya ke pinggir jalan terlebih dahulu. Lalu, kalau memungkinkan, kita perlu menggunakan sarung tangan dan juga alat pelindung diri lainnya, jika tersedia. Lalu yang kedua, ada respons, atau ya bahasa Indonesianya juga respons ya. Kita perlu memeriksa respon pasien atau korban. Kalau perlu, kita perlu berteriak, memanggil agar bisa bangun, dan juga kita perlu menepuk bahunya, atau kita bisa memberi stimulus nyeri, seperti contohnya mencubit pasien. Tanda-tanda yang terlihat bisa alert atau waspada, lalu verbal atau lisan, lalu yang ketiga ada faint atau sia-sia, dan yang terakhir ada unresponsive atau tidak ada reaksi sama sekali. Lalu yang ketiga ada C atau call for help. Bahasa Indonesianya kita bisa teriak minta tolong. Kita harus tetap bersama pasien. Maka dari itu kita perlu minta bantuan dengan menghubungi ambulans atau berteriak dengan code blue. Kita perlu memberi gambaran tentang pasien dan juga posisi letak pasien. Lalu yang keempat ada circulation. Itu kita perlu memberi cek napas dan nadi bersamaan kurang lebih selama 10 detik. Itu jika nadi tidak teraba, kita perlu memberi 30 kompresi dan juga 2 ventilasi. Jika nadi teraba, kita perlu memberi 1 ventilasi tiap 6 detik atau 10 kali per menit. Kita bisa meraba nadinya di nadi karotis yang jaraknya 2-3 cm dari samping trakea. Kita juga perlu mengatur posisi pasien menjadi telentang di atas permukaan yang keras dan juga datar. Posisi kita juga perlu diperhatikan, seperti contohnya berlutut di samping pasien dan juga berdiri di samping tempat tidur pasien. Kita perlu meletakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada atau seperdua bawah sternum, atau juga bisa disebut sebagai lower half sternum. Dengan telapak tangan ditumpuk dengan jari ditautkan. Lalu kita perlu melakukan kompresi kedalamannya 5 cm tapi tidak lebih sampai 6 cm. Kita juga perlu memperhatikan kecepatannya itu 100-120 kali per menit. Tekan cepat tapi tidak keras. Kompresinya dilakukan posisinya tegak lurus dengan posisi pasien. Lalu yang kelima ada airway. Itu yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama membersihkan jalan napas, lalu yang kedua membuka jalan napas. Kita perlu melakukan head tilt dan juga chin lift. Jika kita curiga kalau pasien mengalami trauma servikal, kita perlu menggunakan teknik jaw thrust. Dan yang terakhir, alias yang keenam, itu ada breathing. Kita perlu memberi napas 2 kali dengan teknik mouth to mouth, mouth to bear device, mouth to nose, mouth to stomach, dan back valve mask. Itu tidak lebih dari 10 detik. Setelah semuanya telah dilakukan, kita perlu melakukan evaluasi setiap 2 menit. Jika napas dan nadi tidak ada, kita perlu melakukan kompresi dan ventilasi 30/2. Kalau napas tidak ada tapi nadi terasa, kita perlu
perlu melakukan ventilasi 10 kali per menit. Kalau napas dan nadi terasa, kita hanya perlu memberikan recovery position. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang bantuan hidup dasar. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagus.